besoknya pas aku bilang, Kak ini check out jam berapa? Oh udah gue bayarin 4 hari. Kaget dong aku. Terus untungnya ada si Mak Denny sama si Kenzo saksi kan. So aku bilang gini, Kak minta nomor rekening deh aku. Orang dia yang menawarkan diri, ya kan. Nah udah gitu. Ya udah gitu, udah selama aku di Swiss, aku kan pengen jalan-jalan gitu kan, tapi dia tuh udah men-schedulekan semuanya untuk aku. Nanti aku kesini, nanti kesini. Lah aku kan bingung kayak, perasaan gue kesini mau holiday deh, kok gue diatur-atur ya di sini. Aku bilang gitu kan sama Mak Denny. Terus kata Mak Denny, ya udah nggak apa-apa, sabar aja, dia emang orangnya begitu, Beb, kata Mak Denny kan. Oh iya, aku bilang ya udahlah Mak, nggak apa-apa Mak, mungkin dia kaget kali lihat gue atau gimana gitu kan. Udah makan. Jadi selama makan, pergi kemanapun, itu aku yang bayar. Makan di Swiss tuh mahal banget, Kak. Berempat aja tuh bisa 4 juta, 5 juta. Makan cuma secuil. Benar, mahal. Iya, sehari aku mendarat aja, itu kita makan di restoran Thailand. Pertama, itu udah 200-an mata uang Swiss. Abis itu pergi lagi minum, abis itu pergi ke sini, pergi ke situ, makan lagi malamnya di makanan Swiss yang sosis. Itu semua aku yang bayar. Terus? Aku orangnya kan gak hitung-hitungan, cuma kan aku kan tahu diri ya, wah dia udah bayarin hotel yang gua nggak minta nih. Dia bilang katanya ini treatment selama aku di Paris. Ya udahlah, aku pikir kayak, wah dia udah bayarin, padahal aku nggak minta. Akhirnya semua yang kita makan, semua aku yang bayar, nggak ada tuh dia keluarin duit. Nah dia marah gara-gara aku mani-pedi sama Kenzo, karena dia ikut-ikutan aku terus, ya kan. Akhirnya aku bilang sama Kenzo, kayaknya kita harus lepas deh dari perempuan ini, karena nyerocos terus Kak, bawel banget. Terus kerjaannya dari awal mau sampai akhir itu ngomongin orang terus, si A, si B, si ini, si lah. Aku pikir ini orang kenapa ya gitu, maksudnya aku kan gak harus denger cerita-cerita tentang apa yang terjadi sama dia gitu kan. Ya udah, ya kan. Iya, singkat cerita akhirnya aku dikenalin lah sama Mak Denny sama si Sophie ini. Sophie sama Vincent, dia adalah orang kaya di Swiss, dia punya klinik Kak, dia punya 4 klinik, dia punya klinik juga cabang di Singapura. Terus dia pokoknya dia orang kaya tapi baik banget deh, down to earth banget deh. Nah diajak makan aku sama Mak Denny di situ. Tunggu, bentar. Ini ada Dewi Staring, Nyai akhirnya tahu juga si Liva. Boleh dong di-share Dewi, kenapa itu orang? Aku juga kepengen tahu gitu. Karena ada beberapa teman aku di Swiss juga sebetulnya udah WA aku. Sister, hati-hati, adik kamu ada di Swiss pergi sama namanya Liva, just be careful katanya. Aku harus mention ya namanya ya, karena menurut aku dia sudah mengganggu dan mencemarkan bukan ini ya, bukan nama baik atau brand. Lu mah nggak usah dicemarin juga, bodo amat, nggak juga nama baik. Mengganggu liburan Nikita Mirjani, Mawardi tuh ya. Iya, tapi aku merasa salah juga karena aku nggak sampaikan ke Niki pada saat teman-teman aku di Swiss warning, kasih tahu nih adik kamu hati-hati sama namanya Liva gitu. Ada 2-3 orang yang warning aku begitu, cuman aku ngerasa lu udah tua juga, ngapain gua harus hatiin. Cuman emang aku tahu Niki orangnya nggak bisa sendiri, harus rame-rame ya. Aku anggap aja ya udah, yang penting lu ada teman. Nggak nyangka kalau dia akan membuat, kata Renzo, fitnah. Bukan fitnah, membuat fitnah sekeji itu, sereceh itu gitu. Terusin. Ya udah kan, singkat cerita aku dikenalin sama Mak Denny sama si Vincent ini, karena Vincent nge-DM Mak Denny bilang, bawa temen lu ke restoran, dia bilang gitu kan. Gue pengen kenal. Ya udah, akhirnya aku dibawa ke restoran. Terus kan si Liva itu kan ngarang-ngarang cerita, katanya aku memperkenalkan diri sebagai artis. Lah sekarang gimana? Orang si Vincent aja sebelum aku datang ke situ, Vincent udah kepoin Instagram aku. Dia nanya, Instagram lu kan 4 juta followersnya, emang lu kerjanya apa? Terus apa? Aku bilang apa dong di Jakarta? Aku bilang enggak, gue tukang sapu jalanan gitu. Ya artis itu kan my predikat, gimana dong? Terus? Artis itu kan predikat Nikita Mirzani yang bilang aku artis kan bukan aku. Ya memang pekerjaan aku artis, ya apa dong? Jadi aku harus bilang apa? Kalau orang tanya, kok followers tuh 4.200.000, lu apa sih? Aku jawabnya apa Kak? Coba kira-kira. Cepu.
jawab. Ya, masa aku bilang kue cepu di Indonesia gitu, masa iya tuh kan gila-gila. Terus kan abis itu minum-minum lah sama Vincent, sama istrinya si Sofi itu baik banget. Nah, kakak harus kenal sama dia, baik banget. Udah lah, besoknya aku diajak ke acara Copan itu ya kan, sama si itu jam tangan, sampai beli cincin, sampai beli gelang tuh. Abis itu aku diajak ke sana di hotel, aduh pokoknya itu hotel mahal deh Kak, bener deh, yang aku foto, yang aku taruh di Instagram, yang cowok Anthony itu. Nah itu kan dia klien-kliennya Copang juga kan. Lah aku datang ke situ ya memang aku diajak Sofi, tapi aku bukannya tidak membeli barang sampai aku bisa diundang sama Kak Caroline yang punya Copang itu, karena aku seorang orang Indonesia datang kucuk-kucuk, tiba-tiba beli langsung 3 item. Ya gimana nggak diundang? Harusnya bangga dong sebagai warga Indonesia. Gimana sih, kadang-kadang aku juga bingung deh. Ya nggak usah dijelasin, karena yang apa namanya, yang nggak nyampe pikirannya nggak akan nyampe juga apa yang gini ya, maksud aku tuh liburan itu kan untuk menghibur dan menyenangkan diri ya, apresiasi terhadap diri atas kerja keras kita selama kita bekerja. Kita berhak untuk memanjakan diri pada saat kita liburan itu kan. Tapi dan Niki ini yang udah dari lama atur waktu, nyiapin waktu kosong, niatnya untuk liburan, ternyata ada gangguan kerikil seperti ini yang walaupun sedikit mengganggu, itu wajar. Jadi waktu aku liburan di Swiss juga, dia mengganggu banget Kak. Dia tuh ngintilin aku kemana aja, tiba-tiba kasih aku jadwal suruh ke gunung ini Lah aku kan bilang, aku sampai bilang gini kan, gue di sini mau liburan, gue nggak mau diatur di sini. Aku sampai bilang begitu. Mungkin dia sekong hetong kali, sakit hati karena aku bilang begitu. Tapi kan that's the truth gitu. Memang aku di sana buat liburan, bukan buat diatur sama orang yang aku nggak pernah kenal. Bukan lagi kerja juga ya, kalau mau bukan ngatur lagi kerja juga. Terus pakai dibilang katanya aku duduk di ekonomi. Kayak mana aku duduk di ekonomi? Baju tidur aku aja LV atas bawah harganya udah seharga bisnis kelas. Tuh kadang-kadang tuh aku suka, aduh, maksud aku ini udah mau 2022, come on gitu loh. Kok nggak ada yang bisa move on sih? Orang tuh harusnya memperkaya diri. Kalau emang punya bisnis, majukanlah bisnisnya sebaik mungkin. Tunjukkan pada dunia bahwa bisnis gue bukan bisnis abal-abal. Gitu. Tuh, ini udah pagi Kak, tiket aku isut ya. Alhamdulillah aku udah ada off air lagi Kak. Tiket apaan? Ke Surabaya aku off air. Oh, oke. Nyanyi. Gitu. Ya Allah, ada aja ya cerita. Singkat cerita lagi. Katanya aku buka aplikasi cari perempuan alias lesbo. Aku tuh pengen ngakak, aku tuh ya Allah sampai ngurusin sampai ke segitunya loh. Mau gue buka aplikasi kek, mau enggak kek, urusan gue single. Gue nggak punya laki, gue nggak punya pacar. Urusan aku dong Kak, aku mau ngapain, aku mau jungkir balik, gue mau merosot. That's my own business gitu. Mau lu jalan pakai kepala juga emang urusan lu gitu. Iya, maksudnya kenapa? Urusan aku lah, aku mau ngapain tuh. Selama aku single dan tidak punya pasangan, ya, tidak berselingkuh, terus so what? So what? Kenapa? Antrenal di Bermundo. Kalau misalkan aku numpang di tempatnya Mak Denny juga, emang kenapa? Yang ditumpangin tempatnya aja kagak rewel, malah happy, setiap hari ketawa, setiap hari mabok. Karena gini ya, karena budaya, mohon maaf nih ya, nggak semuanya juga seperti itu. Karena mental orang yang hidupnya maksa itu selalu menyamakan dirinya dengan orang lain. Misalnya kayak aku misalnya, let's say lah, aku waktu itu pergi ke Jerman. Aku memang tidur di rumah sahabat aku, bukan karena aku
hotel karena aku kepengen ada orang yang aku kenal dan aku nyaman tinggal di negara orang dan aku pun merasa menghibur dia gitu loh, kayak dia itu kedatangan saudara, bukan karena nggak mampu bayar. Sentil nih netizen. Iya, makanya orang sampai aku mau buka kamar aja kan sampai udah jangan tidur di tempat gue aja. Ya aku merasa tersanjung lah digituin. Masa nggak tersanjung? Iya. Oh berarti aku dicari, dihargai di negara orang gitu. Iya. Jangan sirik sama hidup aku, kenapa sih? Kayak katanya aku nothing, but they always talking about me itu kan jadi bahasa Inggris kelamaan di Eropa. Ya, maksudnya gitu, untuk orang-orang ini netizen ya, kalian itu harus punya mentalnya itu mental kalau menurut aku nih ya, aku mau jabarin dulu. Orang kaya sama orang senang itu beda. Orang kaya itu belum tentu punya hati yang senang, tapi orang senang udah pasti kaya. Artinya apa? Kalau misalnya kita mau membahagiakan diri kita atau menyenangkan diri kita itu sudah serta lu punya uang berapa, lu bisa bayar apa, atau lu bisa bagaimana dengan uang itu. Tapi lebih berarti itu kalau lu itu merasa dihargai dan diakui keberadaan lu dimanapun, gitu ya. Jadi bukan kasih gratisan atau ini, bukan begitu, nggak semata-mata itu karena uang gitu. Bukan juga, kecuali kalau orang-orang yang memang mental gratisan, maksa gitu ya, maksa itu hanya diri sendiri yang tahu, oh seneng nih karena lu bisa save money lu, bukan karena lu berpikir oh lu diapresiasi sama teman lu dimanapun lu berada, itu beda. Jadi kalau aku walaupun misalnya aku bisa mampu bayar hotel bagaimanapun aku bisa misalnya,